Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan ke halaman 220 ya. Betul. Ya qaumu. Ya kaum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi malam Senin pertama kali ini, melanjutkan kajian Al-Fathur Rabbani li Fadilati Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Buku ini disusun tahun 500 Hijriah. Jadi berapa? 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu persis seperti tulisannya orang zaman sekarang. Pikirannya seperti pikiran anak-anak milenial. Ini sudah yang luar biasa. Ya, hanya memang bahasanya sedikit agak tidak sesuai dengan tingkat intelektualitas Abdul Qadir Al-Jalani. Karena kitab ini disusun oleh murid-muridnya. Kalau tulisan aslinya itu sangat indah sekali. Ya, seperti tafsir Al-Jalani itu dari 6 jilid. Itu seperti tulisan anak kemarin lah. Ya, bahasa kontemporer banget bahasanya, sangat kontemporer. Kita lanjutkan. Ya qaumu, wahai umatku, wahai sahabat-sahabatku, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, la tu'jizullaha azza wa jalla qadrahu, jangan menyepelekan, jangan merendahkan kekuasaan Tuhan. Jangan kau anggap ringan kekuasaan Tuhan. Ya, kata bisa apa sih Allah kan gitu. Ya, menganggap Allah itu tidak mampu melakukan sesuatu. Fatulhaqu bil kuffar, dengan sikapmu yang menyepelekan kekuasaan Tuhan, dengan sikapmu yang merendahkan keputusan Tuhan, itu bisa engkau menjadi tergolong orang-orang yang kena, bukan asal berbuat. Hatta yalhaquhum dzalika al-amal bil ilmi, supaya amal dengan ilmu itu menyatu. Jadi apapun yang engkau lakukan, ibadah, seremoni ataupun ibadah sosial, kegiatan, semuanya harus berdasarkan keilmuan. Iya. Akan tetapi selama ini kita diselimuti dengan mitos-mitos. Jadi kayaknya pemikiran agama ini selalu dibungkus dengan mitos-mitos dan percaya aja. Iya, enggak ilmiah gitu. Satu pertanyaan kemarin dari seorang sahabat. Di dunia ini orang yang pertama kali memperhatikan kesehatan gigi adalah Nabi Muhammad. Ya, di Eropa sekalipun raja-raja jigongnya tebel-tebel kok. Raja lah, jigongnya nih 1 cm tebelnya, nggak pernah sikat gigi. Nabi Muhammad lah orang yang pertama kali mengajarkan sikat gigi. Tetapi
umat Islam sekarang sendiri, ketika saya bertanya bagaimana hukumnya membersihkan gigi pakai sikat, pakai odol, yang enggak sunnah. Sebabnya apa? Ya karena Nabi tidak pakai sikat gigi. Ya pasti dong belum ada sikat gigi. Jadi pakai apa yang sunnah? Ya pakai kayu erek dari Mekah, terus dipotong-potong, namanya siwak. Itu yang disunahkan. Yang tadinya sangat ilmiah menjadi, kalau cebok pakai tisu, ya nggak boleh, nggak bersih, nggak suci. Pakai apa? Ya pakai batu. Sebenarnya ya karena Nabi dulu pakai batu. Seperti itu. Jadi dengan patokan juga bahwa Islam yang benar itu adalah Islam yang diamalkan oleh Nabi dan sahabatnya abad ke-7. Sekarang abad berapa? Jadi otaknya nyangkut di abad ke-7, kakinya menginjak abad ke-21. Terus sabik-sabik itu semua. Itu bersalah. Tetapi sekalipun demikian, betapa pentingnya gigi, kesehatannya diperhatikan dan dirawat. Karena bagaimanapun sesungguhnya racun-racun tubuh ini sangat banyak sekali. Salah satu microplantation adalah gigi. Sisa-sisa makanan yang menginap gigi itu yang menyebabkan bisa jadi mual, sakit perut, segala macam dari gigi semuanya. Ada satu testimoni dari Kang Ayib Muh Cirebon yang disebut Kang Ayib Muh Putaran Jaga Satru. Sekarang itu Kasepuhan Cirebon lah, yang sekarang belum ada gantinya. Itu lama sakit, terakhir ketemu sama dokter, diperiksa lihat giginya, Ayib nggak bakal sembuh, diobatin nyemah segala macam, kecuali kalau giginya dicabut. Asalnya ini sumbernya dari gigi. Oh gitu, iya, dicabut, sembuh. Yang tiap hari mulas segala macam bilang. Itu. Nah, yang jadi pertanyaan, Nabi begitu memperhatikan kesehatan gigi, belajarnya di Fakultas Kedokteran mana? Ini ilmiah dibuktikan, tetapi dari dasarnya apa? Karena bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu bukan paradigma yang bersifat eksperimentalis. Tidak melalui proses ilmiah, tapi itu adalah intuitif. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujung-ujung paham, kan gitu persoalannya. Kayak begitu. Nah itulah jadi artinya apapun yang kita lakukan ya mesti harus dengan ilmiah. Kita tegur lagi biar kita nggak usah banyak baca, tapi yang penting kita paham. Dalam ibadah sholat saja, ini menjadi pertengkaran di antara umat Islam tentang Fatihah. Perlukah dalam sholat baca Fatihah? Semua orang tidak tahu Nabi Muhammad baca Fatihah atau tidak. Buktinya apa? Pendapat mazhab bermacam-macam. Ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Yang tidak baca Fatihah berdasarkan Al-Quran, wa idza qumtum ila sholati faqra'u ma tayassara minal Quran. Apabila engkau hendak mendirikan sholat, maka bacalah surat yang paling gampang. Ya Allahu Akbar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna sya'naka huwal abtar. Allahu Akbar, selesai. Atau kulhu, selesai. Itu. Ada lagi harus baca Fatihah karena hadis Nabi mengatakan la sholata liman la fatihata lah. Ingat, la sholata liman la fatihata lah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Artinya sholat tidak sah kalau tidak baca Fatihah.
Seperti apa Fatihahnya? Nah, bermacam-macam lagi. Ada yang Fatihahnya itu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai walad dhalin. Ada lagi yang tidak pakai baca basmalah. Langsung begitu Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa tidak baca basmalah? Karena dianggap basmalah bukan bagian Al-Fatihah. Kita di Indonesia bermadzhab Syafi'i yang melihat bahwa basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Jadi kalau baca Fatihah tanpa baca basmalah, ya sholatnya tidak sah karena Fatihahnya kurang. Bagi yang mengatakan basmalah itu bukan bagian Fatihah, kalau dibaca basmalahnya bersolatnya nggak sah karena melebihi Al-Fatihah. Berarti membaca sesuatu yang tidak dianjurkan. Ada lagi yang baca basmalahnya pelan-pelan, mazhab Ahmad bin Hambal. Jadi bismillahnya dalam hati aja, lalu alhamdulillahirabbil alamin dengan suara nyaring. Oke? Jadi Nabi Muhammad baca Fatihah enggak? Enggak ada yang bisa memastikan. Dengan adanya berbeda pendapat ini, maka sesungguhnya kita sama-sama tidak tahu Nabi Muhammad sholatnya baca Fatihah atau tidak. Itu persoalannya. Jangan mengatakan, ya Nabi membaca. Dari mana kamu tahunya? Dari hadis. La fatihah la sholata liman la fatihah salah. Ya mereka yang mengatakan tidak baca Fatihah juga dengan Al-Quran kok. Kuat mana? Qala Rasul yang qala ta'ala. Kuat mana? Pangkatnya diurdi. Ini semuanya jadi artinya bahwa tidak ada satu kepastian bahwa apa yang kita lakukan seremoni-seremoni ini berarti kita sama-sama tidak tahu. Andaikan para sahabat itu sholat berjamaahnya rajin sehari 5 kali di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehari 5 kali berjamaah, saya yakin sholat kita tidak akan berbeda-beda begini. Bisa terima enggak? Bisa terima enggak? Seminggu 3 kali, malam Senin, malam Rebo, malam Jumat bersama saya kalian di sini. Sepakat enggak menceritakan tentang saya? Sepakat. Berarti sahabat Nabi bakal beli jemaah ya? Guyon. Iya. Jadi artinya kita bicara secara ilmiah dengan ilmu. Basmalah dipertengkarkan antara wajib dibaca, dilarang dibaca, air dibaca pelan-pelan. Tetapi ada sesuatu yang bukan bagian Al-Fatihah tetapi tidak pernah dipertengkarkan. Yaitu apa? Ketika walad dhalin, amin. Amin itu bagian Fatihah bukan? Kok tidak dipertengkarkan? Itulah persoalannya. Jadi artinya ini mengajak kita coba perlu direvisi enggak ya pemikiran agama kita ini? Atau sudah yakin pasti benar gitu? Selagi kita berpikir ilmiah, maka kita akan menetapkan tidak ada sesuatu yang final. Setiap saat ilmu, sekalipun disebut ilmu pasti, setiap saat selalu direvisi. Ilmu yang paling pasti adalah ilmu fisika. Betul nggak? Apa yang ditemukan Albert Einstein, apa sudah final? Bagaimana dia mengukur berapa besaran proton itu? Ternyata setelah diuji dengan metode yang berbeda, ternyata proton yang diduga Einstein 14% lebih kecil. Mengapa? Karena mengukurnya dengan ion, dengan tidak menggunakan elektron.
Kenapa demikian? Karena ion itu adalah jaraknya lebih dekat kepada proton daripada elektron. Paham nggak? Itu yang lu pasti. Apalagi ilmu fikih, ilmu hukum, nah Anda ahli hukum nih, nanti bisa berpartisipasi nih, Pak Halim ini, pengacara kita nih. Iya, hukum setiap saat direvisi kok. Itu, jadi secara ilmiah ini tolong sampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa dalam beragama, beramal, ya kan, beribadah harus didukung dengan hikmah, kebijaksanaan, dan berdasarkan keilmuan, bukan fanatisme. Oke, setuju? Itu aja, kira-kira demikian. Hari ini kita nggak usah banyak baca ya, tapi yang penting kita jelasin aja. Fa idza tahaqqaqa indakum al-amal, kalau amal kamu itu sudah bisa dilakukan secara sempurna, berkualitas amalnya, ra'aitumul qudrata, baru kamu bisa melihat, bisa memahami betapa kekuasaan Tuhan itu. Artinya apa? Kodrat itu hukum alam yang diberlakukan oleh Tuhan di dunia ini. Tidak ada sesuatu apapun di luar hukum alam. Semuanya punya hukum undang-undang tetap yang permanen. Ya, dari mulai hukum gravitasi, dari mulai kepadatan atom saling mengikat dengan yang lainnya, sampai berapa banyak elektron yang diperlukan bagi satu proton, sehingga bisa ditentukan isotopnya berapa, isomernya berapa, isobarnya berapa. Itu semua tidak bisa dilawan, itu adalah ketentuan Tuhan. Bahwa sel-sel yang rusak yang kau gunakan setiap hari akibat beraktivitas, berapa banyak sel yang rusak dan bagaimana dia diganti dengan sel yang baru, berapa waktu yang diperlukannya, itu adalah hukum alam yang berlaku. Dalam waktu 8 jam kita full rest, baru sel yang rusak itu bisa tergantikan. Tidak sedikit lah, 15 miliar sel dalam tubuh kita yang rusak, setiap hari diganti. Sehingga tubuh kita sekarang ini adalah bukan tubuh kita yang dulu. Ini tubuh saya yang baru, dulu sudah nggak ada. Sudah tulang baru, darah baru, daging baru, rambut baru semuanya. Yang dulu mah nggak ada. Apalagi yang waktu saya bayi ya. 10 tahun yang lalu sudah beda, bukan aja. Tubuh saya ini tidak sama dengan 10 tahun yang lalu. Sudah ganti semuanya. Tetapi anehnya, setiap sel yang rusak, setiap sel mempunyai memori. Punya deoksiribonukleik acid, merupakan gudang informasi penciptaan kita sendiri. Ketika dia rusak dan diganti dengan yang baru, sebelum dia menyingkir, itu sudah melakukan copy paste memorinya itu, sehingga tidak akan hilang. Mata saya sudah berganti berulang-ulang, tapi saya tidak lupa melihat PID ini, karena memorinya itu sudah ditransfer, sudah di copy paste semacam itu. Itu semuanya hukum alam semuanya yang terjadi. Ini dimaksudkan bahwa kamu baru paham suatu ketika betapa Allah itu maha kuasa, betapa sistem metabolisme di dalam tubuh kita ini, ya, bagaimana kerja anatomi kita ini is very sophisticated, sangat canggih, ini bukan main. Itu persoalannya. Jadi jangan kau sepelekan kekuasaan Tuhan itu sendiri. Iya, ngantil serok beliau uskin. Ngantil beli. Oke.
Fahina idin yaj'alu taqwim fi aidi qulubikum wasrarikum. Kalau sudah demikian, maka suatu ketika persoalan penciptaan alam semesta, bagaimana langit ditegakkan, bagaimana gunung ditinggikan, bagaimana lautan di daratan dihamparkan, bagaimana pohon ditumbuhkan, bagaimana binatang diciptakan dan sebagainya. Dan ini merupakan salah satu bagian perintah dari Tuhan, qul siru fil ardi fanduru kaifa bada'al khalqu. Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, merantaulah kamu di atas permukaan bumi ini dan pelajarilah bagaimana permulaan penciptaan itu, bagaimana asal muasalnya makhluk-makhluk alam semesta diciptakan. Ini perintah. Ya, tetapi dalam sejarahnya orang yang mencari sejarah penciptaan alam itu dari orang non muslim, sampai berbagai macam teori nebular, teori kembar bintang kembar, teori Big Bang, semuanya dari non muslim. Orang Islam tinggal mengquote, oh sesuai dalam Al-Qur'annya ada bahwa teori nebular itu adalah alam semesta dulu berawal dari kabut. Di Al-Qur'annya ada itu. Tumastawa ila samai wa hiya dukhanun. Thumma qala laha wal ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'in. Ternyata teori nebular gagal. Tidak bisa diterima oleh dunia sains karena dia tidak mampu mempertahankan argumentasi. Teori bintang kembar juga gagal. Teori langit ada 7, ketika kita dapat mengidentifikasi di dalam tata surya kita ini ada 7 planet yang mengelilingi matahari. Umat Islam segera mengatakan sab'u samawat, 7 langit terbukti benar secara saintis, yaitu planet Venus, Merkurius, Bumi, apalagi Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, semuanya ada 7 pas. Begitu ketemu planet Pluto, melongo mereka. Sekarang ketemu lagi planet di lingkaran luar Neptunus yang jauh lebih besar daripada Jupiter, lebih dari 10 kali besarnya, ada di bagian lingkaran luar. Mau bilang apa lagi? Padahal Allah sendiri sudah mengatakan kaifa bada'al khalq. Cobalah pelajari bagaimana asal muasal penciptaan makhluk semacam ini. Itulah kira-kira. Jadi artinya bahwa sebaiknya bagi saya begini aja. Jangan terburu-buru menjustifikasikan apakah kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai sains. Jangan menjustifikasikan dengan dalil-dalil agama. Kenapa? Karena sains itu sendiri rawan untuk direvisi setiap saat. Setuju nggak? Jadi wait and see aja lah. Kita tunggu saja, silakan. Seperti seorang profesor yang ada di Jogja, dosen Yayan, dia mengklaim bahwa Candi Borobudur itu adalah istana yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Ratu Saba, ada warna Saba. Ya kan, desanya desa Sleman ya. Yang bikinnya Syailendra Sulaiman, kan bikin mirip-mirip. Sulaiman, Syailendra Man.
Dan juga secara ilmiah bahwa batu yang sebesar itu belum ada mesin keran kok. Pakai teknologi apa waktu itu? Nah, diduga yang bekerja adalah sebangsa jin dan setan-setan yang bekerja. Wasayatinu kullu banain wa ghawas wal akharina muqarranina bil asfad. Itu Al-Qur'annya. Oke, saya tidak terburu menerima, tidak terburu menolak. Silakan buktikan saja dulu. Kalau ya betul ya sudah, saya percaya gitu aja kok. Jadi ini kadang-kadang kita sudah bertengkar dulu, berebut dalil gitu. Padahal temuan itu belum pasti kan kebenarannya. Punten ini mah. Ya jangan konyol lah seperti itu. Malu saya. Malu kan? Iya. Ya udah tensi. Ya, jadi ilmiah, temuan ilmiah. Saya sendiri baru menemukan Nabi Muhammad itu mengatakan nahnu qaumun la naqulu hatta najuu wa idza akalna la nasba'u. Kami ini kalau makan nunggu lapar. Kalau lapar nggak sampai kenyang. Kalau lapar baru makan. Nah, ketika makan kami tidak sampai kenyang. Nabi itu kalau makan tidak sampai kenyang. Saya sekarang baru mencobanya dan saya memberikan testimoni. Ternyata hidup ini lebih nyaman perut kita ini. Kalau sebelum kenyang kita berhentikan. Jadi makan hanya sebatas menghilangkan lapar. Itulah kenikmatan. Silakan tanya kepada para dokter. Iya, jadi jangan sampai nanggung labu masih akeh. Urung maning. Iya. Wis urung masih akan maning. Urung maning. Nah, iya. Nah, itu membuat masalah. Ya. Karena akan ya, nanti kita bicarakan lagi. Saya kira itu ilmu yang Nabi Muhammad sampaikan itu bukan eksperimentalis, itu intuitif. Karena kedokteran belum mendukung pembuktian itu. Itu hanya ilham dari Tuhan bahwa Muhammad jangan sampai kenyang gitu aja. Terus semacam itu. Itulah saya kira. Kemudian wasrarikum idza lam yabqa bainaka wa bainallah hijab, ketika antara dirimu dengan Tuhanmu tidak ada hijab, sudah diangkat hijabnya, sudah face to face, sudah bisa menemui Tuhanmu, sudah nggak ada hijab lagi. Min haitsu qalbika, dari sisi kemampuan hatimu melihat, maksudnya basirah yang tajam bisa menyaksikan Tuhanmu, ya. Qadaraka ala takwin watlaka ala khazain sirrihi, maka engkau akan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mencipta, ala takwin, akan dipasang chip di dalam ujung lidahmu. Engkau berhak untuk mengatakan kun fayakun. Ya, kun fayakun. Makanya dalam mitos-mitos kewalian itu artinya ucapan para aulia itu menjadi kenyataan. Gempor sih ya, gempor. Mampus loh, mampus loh. Iya. Karena innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika engkau berbicara, aku sebagai mulutmu, dan ketika engkau berbuat, aku sebagai tanganmu, dan ketika engkau melihat, aku sebagai matamu, dan ketika engkau mendengar, aku sebagai telinga. Kelas tinggi kang anu gitu ke. Kelas tinggi kan makin kia, ya wes. Iya, walaka ala khazain sirrihi, dan Allah akan memperlihatkan gudang-gudang rahasia Allah. Ya, wa ta'amaka ta'ama fadlihi, dan engkau akan diberi makan berdasarkan anugerahnya. Wa saqaka syarabal anzi, dan engkau akan diberi minum dengan minuman kedamaian di dalam hatimu, merasa nyaman bersama Allah. Waq'adaka ala ma'idatil qurbi,
dan engkau akan dipersilakan untuk berdampingan, berdekatan dengan Tuhanmu. Ya, disilakan duduk di atas meja makan, gitu. Ini sebagai kata majaz ya, meja makan dengan Tuhan, seolah-olah makan bersama di dalam satu meja bersama, itu satu majaz saja ya, tidak seperti itu. Minhu wa kullu hadza thamratul ilmi bil kitabi was sunnah. Ini semuanya adalah buah dari perjuanganmu beramal, beribadah kepada Tuhanmu yang berdasarkan Alkitab dan as-sunnah. I'mal bihima, ya, amalkanlah Al-Quran dan Al-Hadis itu. Wala takhruj anhuma, dan jangan kau tinggalkan, jangan kau keluar dari aturan yang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah. Hatta ya'tika sahibul ilmi Allah azza wa jalla. Sampai nanti, sampai kapan? Sampai nanti engkau ketemu langsung dengan Tuhanmu. Allah azza wa jalla fayakhuduka ilaihi, ya, idza syahida laka muallimul hikami bil hizqi fi kitabati naqlika ila kitabil ilmi, yang nanti akan kamu diberi oleh Allah, dibawa, diambil oleh Allah semuanya itu, dengan mempersaksikan, memperlihatkan muallimul hikami, guru hikam, guru hikmah. Artinya kalau sekarang ya akan diberi begini sekali lagi. Ketika Allah ingin memperkenalkan kepada dirimu, maka Allah akan memberikan kesempatan kepada kamu untuk berkenalan dengan orang yang sudah kenal dengan Allah, dan nanti dia yang akan memperkenalkan kamu. Namanya apa? Mursyid. Akan tetapi saya ingatkan, jangan terburu-buru menetapkan seorang mursyid. Zaman sekarang banyak mursyid dalban, ujung-ujungnya menggandakan uang, ujung-ujungnya cari merah delima, ujung-ujungnya cari cangling babi, ujung-ujungnya cari kantong macan, ujung-ujungnya mencari samurai, ujung-ujungnya cari piring petuk. Sinting semua akhirnya. Tipuan semua. Iya, kenapa kamu sering salah milih mursyid? Karena selalu mursyid itu kau kaitkan dengan kesaktian-kesaktian, keliru. Tidak mesti orang benar itu sakti loh. Orang nggak benar juga banyak yang sakti kok. Kalau tukang sihir bener nggak? Pak Rahmat, tukang sihir bener nggak? Sakti nggak? Sakti. Kok ujuk-ujuk bisa ada batu dalam perut sih gimana? Ada paku dalam perut sih gimana? Gimana mengirimkannya? Pakai gelombang apa? Semacam itu. Jadi jangan karena peradugannya salah. Dikiranya orang benar harus sakti. Enggak. Saya sendiri juga percaya kepada Nabi itu enggak saya kait-kaitkan dengan kemujizatan-kemujizatannya. Enggak ada urusan sama. Kalaupun dia tidak punya kemujizatan, lalu urusannya apa? Masa saya enggak percaya? Iya. Ya sekarang saja Isra Mi'raj, mukjizat katanya. Nah waktu Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada yang nganter nggak? Waktu pulang ada yang jemput nggak? Jadi Nabi Isra Mi'raj ada yang lihat nggak? Kalau nggak ada yang lihat, dari mana tahunya itu mukjizat? Pernah mikir nggak? Ya
mukjizat itu harus ada yang melihat, ada saksi, ada eyewitness. Ya, Nabi Isa bisa bicara saat dia masih bayi. Baru luar dia sudah bicara. Yang menyaksikan semua orang mendengar. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Saksinya banyak. Nabi Yusuf juga bayi bisa ngomong, menyaksikan bahwa yang salah Zulaikha. Zulaikha yang menggoda Yusuf. Ngomong bayi, raja ada di situ. Suaminya ada, semuanya menyaksikan. Nabi Musa membelah lautan, umatnya di belakang melihat semuanya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, siapa yang melihat? Lalu kau katakan mukjizat? Kedria. Ya adalah. Saya tidak terikat untuk meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasul harus berdasarkan kemujizatan yang fisik. Bagi saya, dengan ide-ide besar dia membangun satu peradaban dunia, keadilan sosial, supremasi hukum, ya kan? Kemudian betapa dia perhatikan dalam bidang kesehatan individu, itu sudah merupakan satu bukti-bukti besar bagi saya. Nggak mesti harus dengan bisa terbang, bisa ngilang. Oke, setuju nggak gitu? Ya iya dong. Nanti Mang Imran kalau saya nggak sakti nggak percaya nih. Nah, tapi ternyata saya di Indramayu mulai mereka percaya ketika saya sering sulap-sulapan. Begitu saya sering sulap-sulapan ya bermain-main lah gitu, baru mereka yakin. Ya karena mereka maunya gitu sih. Iya. Jadi di Indramayu ini kata yang gitu Pak Halimi, nembe diandel bakal merpek persegi papat. Ngerti ya? Merpek persegi papatnya. Sugih, pinter, sakti, kuasa. Baru macam sirma rakang gonder mayu. Modal ilmu nggak ada harganya. Iya. Konon katanya begitu. Bil hizqi fi kitabatin naqlihi. Ila kitabil ilmi, kepada kitab keilmuan. Fa idza tahaqqaqat fihi uqima qalbuka wa ma'anaka. Kalau itu semua terrealisir semuanya, maka hatimu dan maknamu, ya, maksudnya kepribadianmu, ya, wan nabi fi suhbatihima, dan disertai dengan nabi yang menyertainya, akhidun bi aidihima, akan dituntun kamu kedua tanganmu, wa idkhilahuma, dan akan dimasukkan keduanya ilal mulki, pada kerajaan kekuasaan, wa yaqulu lahuma ha antuma wa rabbukuma, inilah Tuhanmu, silakan mangga engkau berkenalan. Jadi sekali lagi mencari mursyid tidak semudah itu. Dan dengan apa standarnya? Standarnya menggunakan syariat sajalah. Artinya apa? Secara syariat. Bagaimana Anda yakin dia waliullah, jadi mursyid, baca Fatihahnya masih alhamdulillahirabbil alamin wala bedolin. Bagaimana Anda bisa yakin dia orang benar? Yang kecil sambil berdiri cebok juga enggak kok. Paham enggak? Nah, di Februari saja nggak tahu berapa bagian anak laki, berapa dia anak perempuan, nggak tahu, nggak paham. Cek. Baca Qurannya juga tajwid nggak paham. Ini banyak, saya tahu sendiri kok.
Karena saya juga dulu tukang nyari begituan juga. Saya baca Qurannya wadduha walaili idza saja. Lalu aku jadi balik gitu. Iya, jadi dengan syariat saja bagaimanapun untuk masuk ke dalam rumah, untuk masuk ke dalam wilayah hakikat apa yang ada dalam rumah ini sendiri, rumah agama ini, bagaimanapun juga kita harus lewat pintu dong, betul nggak? Nah, pintu untuk masuk ke dalam wilayah hakikat itulah namanya syariat. Jadi jangan percaya ada orang bisa masuk ke dalam rumah tidak melalui pintu. Bisa nggak ada orang masuk lewat jendela? Namanya siapa? Ya udah, itu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.